ini yang terjadi ketika Yesus memanggul salib yang sangat berat dan Yesus merasa disegarkan kembali, fresh kembali ketika bertemu dengan siapa? Ibunya, Ibu Maria. Begitu pentingnya ibu atau wanita atau perempuan dalam komunitas. Itu yang antara lain kita akan renungkan di jalan salib di Saapak Bayubayu. Begitu pentingnya figur perempuan, calon ibu kita, ibu yang masih hidup ya. Bagaimana ibu kita merawat kita sehingga kita bisa sampai sekarang. Bagaimana kegiatan di gereja itu dimotori sebenarnya oleh ibu-ibu. Bagaimana kegiatan putra altar itu sebenarnya dimotori oleh putri-putri biasa. Cowok-cowok cuma gini-gini. Ya, benar kan? Pastor pun bisa bergerak banyak kegiatan. Jangan karena ada ibu-ibu yang membantu. Walaupun kepanitiaannya selalu tulis Bapak panitia Paskah, panitia Natal, selalu Bapak, tetapi ibu-ibu yang menggerakkan. Setuju? Setuju. Dan adik-adik putri ini harus ingat, kalianlah harapan gereja. Bukan hanya gereja, tetapi pertama-tama adalah keluarga. Sekarang sebagai anak perempuan, nanti kalau sudah buat keluarga, kalianlah motor kehidupan dari sebuah keluarga. Amin. Amin. Kita jalan. Jadi ini 3-4 destinasi berpadu di sini. Destinasi wisata rohani, destinasi wisata alam, dan destinasi wisata budaya. Ditambah lagi Om tambahkan destinasi wisata edukasi. Jadi di sini bagaimana pembentukan stalaktit, stalagmit di sini kita bisa lihat mumpung hujan ya. Jadi ini adalah batu kars yang terbentuk jutaan tahun lalu di bawah permukaan laut. Ini adalah batu karang ya. Ini hewan-hewan laut. Begitu luar biasanya alam ini. Kemudian sekitar sekian juta tahun lalu Pulau Sulawesi ini muncul karena proses tektonik tabrakan fitur-fitur alam lalu terangkat ke atas. Nah, ketika sudah di atas tanah, air hujan turun dari atas langit lalu menyentuh ini nih, kapur kan putih. Bercampur dengan air, terjadi proses kimiawi. Airnya ini kayak ada lemnya karena bercampur dengan mineral-mineral. Nah, itu lengket terus. Kalau dari atas itu stalagmit, dari bawah dari atas stalaktit, dari atas stalagmit. Pertambahan formasi batuan ini butuh waktu 25 sampai 100 tahun untuk pertambahan 1 cm. Jadi destinasi wisata rohani berpadu dengan destinasi budaya Toraja itu tengkora-tengkora, ini kuburan yang sudah ratusan tahun, dan ada di gua-gua batu kars. Ini kekasan Toraja di wisata alam ya. Nah, simboliknya bahwa kita jatuh, Yesus jatuh kedua kali. Kita jatuh karena ada beban. Ini adalah batu beban, simbol beban ya. Karena kedosa atau macam-macam kita mendapat tekanan, akhirnya kita jatuh, kecapean kita jatuh. Tetapi kita harus bangkit kembali. Dan seperti ini, Om lupa tadi jelaskan itu Veronica. Mungkin masih ada waktu sedikit ya. Veronica itu membantu Yesus, tidak perlu mencari cara khusus. Apa yang dilakukan oleh Veronica? Mengelap wajah Yesus. Dia mengambil selendang yang dia miliki, lalu mengelap wajah Yesus. Siapa sekarang yang sedang berkeringat? Hampir semua kita berkeringat. Coba ambil sapu tangan, hapus keringat itu, lebih segar kan? Kenapa kita berkeringat itu rasanya tersiksa? Kenapa? Karena pori-pori kulit kita itu tertutup oleh air bercampur lemak, dan diperiksa hanya di stasi ini ketika Yesus mengeluarkan darah dari tubuhnya, Yesus mengalami kesakitan luar biasa. Hanya di stasi itu tumbuh bunga rezeki, dan banyak, bukan hanya beberapa rumpun, 3-4 rumpun nih. Dan Om heran, sudah 2 tahun Om di sini sampai sekarang berbunga terus. Padahal di tempat lain orang bilang kadang berhenti berbunganya. Di Saapak Bayubayu kita selalu juga belajar dari tanda-tanda alam. Refleksi jalan salib di Saapak Bayubayu kita ambil dari refleksi alam. Tadi ada banyak bagian tetapi Om tidak jelaskan, tapi yang perlu jelaskan hanya bagian-bagian kecil, salah satunya di sini. Ketika kita sudah belajar setengah mati atau susah payah lalu kita merasa sangat susah, itulah tandanya kita mengalami kemajuan. Jangan berhenti karena tinggal selangkah lagi kita akan naik kelas lagi. Jadi naik kelas lagi
Karena sebenarnya kita ada di berkat Tuhan, sudah dekat dengan berkat Tuhan.